Ini pas, yang saya tanya itu satu hal loh yang masih saya bingung ya sampai saat ini. Di Yohanes 13 nomor 13 Kurios jadi Tuhan. Ya, Habis kan itu di Matius memang ada 12 nomor kaitannya. 8 jadi Tuhan juga. Ada kaitannya dengan Matius pasal 12 ayat 8. Nah, bukan masalah konteks ayatnya yang saya memang tanyakan. Itu harus kamu lihat konteksnya. Harus ada Bukan referensinya. konteksnya. Kalau kamu Bukan tidak ada konteksnya. referensi Coba kayak gini, coba kamu dengarkan pasti saya tersesat. apa yang saya tanyakan itu agar Anda ngerti gitu. Yang saya maksud itu ngerti, tapi kamu nggak ngerti juga logikanya. bukan yang nggak saya masuk. tanyakan itu bukan isinya tapi perubahan kata dari Tuhan Ya, ke kan saya bilang dari istilah. Tuhan Saya bukan perubahan katanya. dari Tuhan ke Tuhan itu gramatika Ya, kan saya dari bilang mana ini gitu loh. kan isinya kamu harus tahu bahwa kenapa disebut Tuhan dan guru di situ. Bahwa disebut Tuhan berarti di sini harus kamu tahu di ayat Matius pasal 12 ayat 8. Ya itu adalah ngambil Tuhan. ngambil dari kaidah mana? Tuhan jadi Tuhan itu perubahannya ngambil kaidah dari mana? Itu yang saya maksud. Ya, saya tidak melihat itu, tapi saya melihat bagaimana Yesus menyatakan diri. Pernah dia mengatakan dia adalah Tuhan atas hari Sabat, maka di situ jelas di Yohanes mencatatnya bahwa dia juga Tuhan di situ. Pelintir-pelintir kata rupanya. Rupanya pelintir-pelintir. Memang begitu. Tapi pengajarannya harus sinkron antara Matius dengan Yohanes, sinkron itu. Karena itu pemahaman harus satu. Di masa dua sih nggak mungkin lah, kan gitu. Nah, kamu Udahlah. harus. Udah Kamu gini, pasti nggak bisa kalau gitu. dia ngaku Tuhan di hari Sabat, saya nggak protes gitu. Yang saya cari di awal, di mana Yesus itu mengaku aku Tuhan semesta alam. Di mana itu? Ya kan dia di atas hari Sabat, bukan masalah kamu di atas hari Sabat. Tadi kamu tidak menanyakan begitu loh. Ya. Lah, di mana dia ngaku sebagai Tuhan semesta alam itu di mana? Kalau dia mengaku Tuhan atas apa tuh semesta alam, ya di situ dia bilang segala punya Bapa ada punyaku. Di dalam Yohanes pasal Yohanes 16 ayat 15 di situ katakan segala punya Bapa ada punyaku. Berarti dia ada Tuhan atas segala semesta alam karena Bapa punya dia. Segala punya Bapa punyaku kata Yesus. Ya ada punyaku, ya betul. Berarti Yesus nggak punya apa-apa asalnya. Ya kan kamu kan menanyakan dia Tuhan atas semesta alam. Kau punya Lah, Bapa. kenapa punya kau bawa dia, ayat berarti itu? Ada Tuhan di atas semesta alam. Karena Bapa adalah Tuhan di atas semesta alam. Ya kan? Nah, ini Tuhan jelas kan bagi saya mengatakan meskipun tidak mengatakan aku adalah Tuhan semesta alam. Bukan begitu pernyataannya, tapi dialah aku segala punya Bapa ada punyaku. Itu berarti dialah Tuhan atas semesta alam karena Bapa adalah Tuhan. Warisan dari Bapa bagi hasil itu namanya pas. Udah nggak bisa jawab. Bukan yang saya cari tidak sesuai dengan yang kau jawab. Murtad aja lah kamu. Pak Ustaz kamu murtad aja. Ya kalau ada Yesus ngaku aku ada gini. Semua semesta alam Tuhan. Dia Kalau dia ada ngaku aku adalah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, iya bisa gitu. Kalau kau bilang murtad aja no problem. Tapi Yesus pun berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ngapain terus ngapain saya Tuhan kan coba dia ngaku nggak bisa buat apa-apa. Ya dia nggak mungkin sendiri dong. Dia Bapa, aku dan Bapa ada satu. Masa dia pisah? Masa dia bisa berdiri sendiri? Gak bisa lah. Dia kan Tuhan satu. Itu Tuhan satu dengan Bapa. Terus gimana sesuai Yohanes yang dia ngomong tuh, Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Betul, mau dituhankan kayak gitu. Itu kan dia menyatakan bahwa dia dengan Bapa baru bisa melakukan segala sesuatu. Karena dia memang firman Allah tidak bisa lepas dari Bapa. Di mana pula Yesus Karena ngaku firman adalah Allah sendiri.
Di mana Gitu. dia ngaku berasal dari firman coba? Dia kan dia ngaku sebagai anak.